Budaya mutu, pengertian budaya mutu dan budaya mutu secara umum. Guncara Ningrat mendefinisikan budaya mutu. Budaya adalah total pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya. Lebih lanjut dijelaskan definisi budaya tersebut mengandung unsur 1. Sistem religi, 2. Sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Nah, di sini penulis buku tersebut mencoba mensederhanakan bahwa budaya terbangun atas dasar pola pikir, pola rasa, dan pola karya terkait dengan organisasi. Masing-masing organisasi mempunyai budaya yang berbeda-beda tergantung dari nilai dan tradisi yang dipunyai. Perbedaan budaya di organisasi akan terlihat dari perilaku karyawannya dalam bekerja, harapan organisasi dan masing-masing karyawan, dan perilaku normatif yang bagaimana yang disepakati organisasi dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Nah, dalam konteks MMT, Goods dan Davis mendefinisikan quality culture is organizational value system that result in an environment that is conducive to the establishment and continual improvement of quality. Kira-kira artinya sebuah budaya mutu adalah sebuah sistem nilai organisasi yang menghasilkan sebuah lingkungan yang kondusif untuk mendirikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Ahli manajemen mutu lainnya, Saskin dan Kisser, mendefinisikan budaya mutu adalah sejumlah nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama, yang memastikan bahwa penyesuaian perubahan bertujuan untuk memenuhi keinginan para pelanggan. Menurut Goods dan Davis, mengenali karakteristik budaya mutu di suatu organisasi sebenarnya lebih mudah daripada mendefinisikannya. Organisasi yang telah tumbuh budaya mutunya, terlepas apapun produk atau jasa yang dihasilkan, mereka mempunyai karakteristik yang universal. Secara singkat, masing-masing 10 karakteristik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku cocok dengan slogan. Maknanya pada institusi di mana budaya mutunya sudah tumbuh baik, maka perilaku pimpinan dan seluruh staf dan karyawannya sesuai dengan moto, slogan, dan semboyan yang dirumuskan dan dipapang atau ada di institusi tersebut. Ini artinya slogan, moto, dan semboyan telah menginternal, menjadi pegangan, panduan, dan petunjuk pada setiap perilaku pimpinan dan warga institusi tersebut. Ada institusi yang mempunyai moto, kami kerjakan sekarang tidak besok. Leading in Character University, siap menuju World Class University. Untuk mengetahui apakah budaya mutu sudah tumbuh di institusi tersebut, maka dapat dilakukan survei dengan responden internal dan eksternal institusi apakah moto tersebut sudah tercermin dalam kesehariannya. Yang kedua, selalu ada survei keinginan pelanggan dan digunakan untuk peningkatan mutu. Maknanya institusi menyadari komitmen pada pelanggan. Untuk itu institusi selalu ada survei rutin yang dilakukan untuk memperoleh masukan dari pelanggan. Nah, dari hasil survei dianalisis dan dipakai sebagai dalam perumusan program peningkatan mutu produk atau jasa yang dapat memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan atau klien. Yang ketiga, staf dilibatkan dan diberdayakan. Maknanya staf dan karyawan diajak serta menentukan kebijakan dan difasilitasi untuk meningkatkan kapabilitasnya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi atau jasa yang dihasilkan yang muaranya memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.
Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, pekerjaan dilakukan dalam tim. Maknanya semua program diupayakan dilakukan oleh tim. Secara garis besar ada dua jenis tim dalam manajemen mutu, yaitu yang pertama, tim yang anggotanya lintas keahlian untuk tujuan jangka pendek dan sering disebut gugus kendali project atau Quality Control Project QCP. Masa kerja tim ini selesai manakala target proyek telah tercapai. Tim kedua adalah tim yang anggotanya terdiri dari mereka yang satu profesi untuk meningkatkan profesi mereka. Masa kerja tim ini menerus selamanya sesuai keberadaan prosesi mereka sendiri. Tim ini sering disebut dengan gugus kendali mutu atau Quality Control Circle QCC atau QCC disingkatnya. Yang kelima, pimpinan puncak komit dan terlibat langsung, tidak mendelegasikan. Pada budaya mutu yang sudah tumbuh, pimpinan puncak langsung terlibat dengan staf dan karyawan atau tentu dengan porsi tertentu. Tidak seperti instansi yang konvensional. Pada umumnya pimpinan puncak mendelegasikan atau mewakilkan stafnya sehingga pimpinan tidak dapat menghayati dinamika kelompok. Nah, pemimpin itu juga mempunyai komitmen terhadap pengambilan kebijakan dan program yang sesuai nilai-nilai MMT, termasuk pendanaan yang diperlukan. Yang keenam, resource yang cukup selalu tersedia di mana dan kapan saja dibutuhkan. Seperti pada umumnya organisasi-organisasi lainnya, organisasi di bidang pendidikan, pembangunan fisik mendominasi alokasi anggaran sehingga pengembangan SDM sering kurang memperoleh porsi yang memadai. Kualitas SDM memegang peran vital dalam sistem manajemen mutu. Nah, di sini pengadaan fasilitas fisik itu perlu dibarengi dengan peningkatan mutu SDM-nya. Perlu paradigma mengedepankan peningkatan mutu SDM baru dibarengi dengan fasilitas fisik yang memadai. Yang nomor 7 adalah diklat tersedia untuk semua level pekerja, menyambung butir 6 di atas. Peran sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu sangat vital, tidak hanya staf dan manajer atau dinas pendidikan, pengawas, tetapi juga pekerja garis depan, guru dan staf sekolah. Jenis diklat yang disediakan juga seharusnya itu mencakup materi pengembangan sebagai profesi staf dan materi tentang MMT atau TQM. Sistem penghargaan dan promosi berdasarkan pada kontribusinya terhadap peningkatan mutu. Penghargaan itu diberikan kepada tim karena pekerjaan selalu dikerjakan oleh tim, dan penghargaan ini seharusnya adil sesuai prinsip kesamaan hak atau equality. Yang kesembilan yaitu teman sejawat diperlakukan sebagai pelanggan internal sejalan dengan pandang kontemporer terhadap pemasok dan pelanggan yang dijelaskan di bab 4, bahwa pelanggan tidak hanya mencakup sebagai pelanggan eksternal tetapi juga pelanggan internal, yaitu teman sejawat dalam organisasi. Diperlukan sesuai falsafah MMT bahwa setiap individu dalam organisasi harus memuaskan semua pelanggannya. Maka kalau teman sejawat sebagai pelanggan, ia pun harus dipuaskan. Dalam konteks sekolah, maka bagi guru pelanggan eksternal utama adalah siswa. Namun guru harus memperlakukan staf pengajaran dan sesama guru dan juga kepada sekolah adalah pelanggan atau klien internal mereka. Nah, selanjutnya itu nomor 10 ya. Nomor 10 itu pemasok diperlakukan sebagai partner pada institusi di mana budaya mutu belum tumbuh, maka pemasok tidak diperlakukan sebagai partner
pemasok tidak diperhitungkan akan mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks manajemen total, maka pemasok harus diperhitungkan sebagai partner karena akan berkontribusi terhadap mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, pemasok dalam konteks sekolah dapat mencakup antara lain sekolah jenjang di bawahnya untuk suplai siswa dan lembaga pendidik, tenaga kependidikan untuk suplai guru dan kepala sekolah. Lanjut, yang poin kedua lanjutannya tadi, menggerakkan perubahan budaya mutu menurut Gotts dan Davis. Mengimplementasikan MMT tanpa menyiapkan budaya mutu adalah mengundang kegagalan. Organisasi yang masih menggunakan konvensional dalam memanage jalannya organisasi tidak akan berhasil dalam menerapkan manajemen mutunya. Implementasi MMT memerlukan budaya mutu baik yang mendahului atau bersama-sama penerapan manajemen mutunya dengan rasional sebagai berikut. Yang pertama, perubahan budaya tidak dapat terjadi dalam situasi pertentangan. Pendekatan sistem manajemen mutu terpadu dalam melakukan kegiatan kesehariannya. Keseharian bisnis dapat jadi total berbeda dengan pendekatan manajemen tradisional yang umumnya dilakukan seorang direktur yang terbiasa bekerja di ruang terpisah sendiri, yang ruangnya itu terpisah sendiri, tertutup di ruang yang nyaman, akan cenderung menolak MMT yang mengedepankan pelibatan dan pemberdayaan staf. Karyawan yang terbiasa berkompetisi dengan sesama karyawan untuk mendapatkan insentif atau promosi jabatan akan menolak MMT yang mengedepankan kerjasama yang simbiose dan kerja tim. Situasi seperti itu akan menyuburkan persaingan dan ini akan sangat menyulitkan perubahan walaupun sudah dijelaskan nilai tambah dari perubahan tersebut. Perubahan budaya akan sulit meskipun mereka menghendakinya. Yang kedua yaitu implementasi MMT memerlukan waktu. Kinerja institusi di awal masa penerapan MMT akan mengalami penurunan. Setelah itu, bila institusi konsisten melaksanakannya, maka sedikit demi sedikit kinerja akan mengalami peningkatan. Jadi dalam penerapan MMT, peningkatan kinerja institusi umumnya tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Saat itu perlu disampaikan kepada kelompok penentang untuk tidak terkena sindrom kegagalan. Dalam kutip, it won't work syndrome. Yang ketiga, mengganti masa lalu dapat jadi sangat sulit. Karyawan yang sudah bekerja di institusi selama puluhan tahun tentu sudah sering melihat pergantian kebijakan manajemen yang silih berganti. Mempromosikan MMT akan menghadapi sikap karyawan yang serupa. Sikap karyawan tersebut adalah kebagian dari kebudayaan. Masa lalu merupakan bagian dari budaya institusi. Ini dapat menjadi hal yang sangat sulit diatasi. Di bidang pendidikan sering kita mengalami ganti menteri, ganti kurikulum. Ini situasi yang sama dan pimpinan yang perlu meyakinkan kelompok menolak bahwa perubahan akan membawa kebaikan. Bila tidak, akibatnya perubahan akan sulit terjadi. Menyiapkan pondasi bangunan budaya mutu. Mendirikan budaya mutu seperti mendirikan sebuah bangunan. Pertama, seperti membuat bangunan. Yang pertama itu kita harus membuat pondasinya. Menurut Scholtes, dalam Gotts dan Davis, pondasi budaya mutu adalah pembangunan pemahaman tentang hukum. Jadi yang paling utama dipahami itu adalah hukum terlebih dahulu, perubahan organisasi.
Hukum-hukum perubahan tersebut adalah mencakup 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, pahami budaya sebelumnya sebelum budaya sekarang ada. Jadi kita itu harus memahami terlebih dahulu budaya apa yang telah ada yang sebelum budaya sekarang. Budaya organisasi tidak begitu saja ada. Seseorang telah merumuskan kebijakan sehingga organisasi saat ini mampu bersaing dan eksis. Seseorang telah mengawali dengan tradisi yang dapat jadi sekarang menjadi sebuah penghambat perubahan. Zaman dan situasi telah berubah, namun jangan terlalu cepat mengkritik kebijakan, tradisi, dan aspek lainnya yang telah membentuk budaya yang ada saat ini bias jadi susah tidak cocok lagi dengan zamannya. Namun hal tersebut tentunya dulu dikreasi dengan alasan yang rasional saat itu. Pelajari sejarahnya terlebih dahulu sebelum kita itu mencoba memodifikasi atau menggantinya. Jangan marah atau menyalahkan sistem yang ada. Perbaiki terlebih dahulu sistem tersebut. Kemudian meniadakan budaya lalu tidak sama dengan menumbuhkan budaya baru. Untuk itu, pelajari budaya yang ada, apa yang salah, mengapa, dan bagaimana merubahnya atau menggantinya. Yang ketiga itu yaitu bersiap-siap mendengarkan dan mengobservasi warga organisasi adalah pelaku utama dalam budaya tersebut, termasuk pelaku perubahan. Konsekuensinya, jadi warga dapat mudah frustasi dan bersikap masa bodoh aja. Nah itu kalau kita itu sebagai warga organisasi itu jadi harus bersiap-siap mendengarkan dan mengobservasinya untuk untuk tidak mendapatkan konsekuensi itu. Jadi kita harus selalu mengobservasinya agar warga organisasi itu tidak bersikap bodoh dan frustasi. Untuk perlu perhatian terhadap sikap warga dan sistem yang ada di organisasi. Dengarkan apa yang dikatakan warga dan observasi apa yang tidak dikatakan. Maka yang mendengarkan cenderung mendukung perubahan. Libatkan semua orang yang terkena dampak perubahan budaya mutu. Pada umumnya, orang yang memang tidak menyukai perubahan dan itu adalah normal. Perubahan seringkali sulit meskipun orang tersebut ingin berubah. Perubahan juga sulit terjadi jika dengan pemaksaan terhadap individu pelaku perubahan tersebut. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melibatkan pelaku perubahan dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan. Beri kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat dan kekhawatirannya terhadap organisasi tersebut. Meminggirkan dan mengabaikan mereka dapat mendatangkan masalah walaupun sekecil debu akan menjadi besar dan ke depan mungkin sulit dikendalikan. Nah, yang keempat, mengenali wujud budaya mutu salah satu yang mendasar yang perlu diketahui oleh manajer dan warga organisasi. Menuju tumbuhnya budaya mutu adalah mengenali wujudnya atau potret dari budaya mutu. Potret yang tentunya dengan sejumlah ciri-ciri ini berfungsi ganda, yaitu menjadi acuan tujuan dan juga menjadi referensi dalam mengukur dan mengevaluasi sejauh mana budaya mutu yang diharapkan sudah terwujud. Jadi sudah seharusnya itu ciri-ciri dari budaya mutu tersebut diketahui oleh seluruh warga organisasi. Jadi seharusnya itu jika ada jika ciri-ciri itu tidak diketahui oleh semua warga organisasi akan fatal akibatnya. Nah itu caranya dengan melalui sosialisasi dengan berbagai cara termasuk diekspos di tempat-tempat yang strategis. Ciri budaya menurut Gotts dan
Davis adalah sebagai berikut. Falsafah manajemen disosialisasikan secara luas. Yang pertama itu, jadi falsafah manajemennya itu disosialisasikan secara luas agar semua warga organisasi itu mengetahui, tidak ada yang janggal, tidak ada yang nanti mengeluh, tidak ada yang nanti mengkritik bosnya atau manajernya. Penekanan pentingnya sumber budaya. Yang kedua itu penekanan pentingnya sumber daya manusia bagi organisasi, perayaan. Yang ketiga, perayaan event-event penting organisasi. Yang keempat, pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang sukses, jaringan informasi internal dan efektif untuk mengkomunikasikan budaya mutu. Yang keenam, aturan atau tata cara hubungan antara karyawan dengan pimpinan juga sesamanya informal. Sistem nilai organisasi yang kuat, standar kinerja yang tinggi, karakter organisasi yang pasti atau mantap. Yang kelima, merespon keengganan perubahan menuju budaya mutu. Resistensi organisasi terhadap perubahan adalah sesuatu yang normal bagi organisasi manapun. Di sisi lain, organisasi yang menerapkan MMT selalu menerapkan pendekatan continuous improvement yang menurut continuous change atau perubahan berkelanjutan menuju peningkatan mutu yang berkelanjutan pula. Memang perubahan itu sulit. Juran mengatakan dalam bukunya bahwa perubahan manajemen dalam organisasi adalah benturan budaya atau clash between cultures. Dalam perubahan manajemen dalam organisasi apapun, karyawan yang ada pasti akan terbelah ke dalam dua buku budaya. Yang pertama yaitu ke dalam dua buku budaya, pendukung dan penolak. Kelompok pendukung sering fokus pada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perubahan, sedangkan pihak yang lain fokus pada ancaman status, peran, kebiasaan, dan kelangsungan posisi. Nah, terkadang juga pihak pendukung merasa bersalah jika terlalu terobsesi pada keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan dan lupa mempertimbangkan ancaman-ancaman apa saja yang dipikirkan oleh pihak penolak perubahan. Demikian juga pihak penolak merasa bersalah terlalu fokus pada ancaman-ancaman yang mereka khawatirkan dan melupakan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perubahan manajemen tersebut. Perubahan sistem manajemen sering mengakibatkan membelah organisasi menjadi dua kubu yang berseteru, merugikan energi dan waktu yang semestinya dapat difokuskan untuk memfasilitasi sistem perubahan manajemen itu sendiri. Setiap perubahan organisasi perlu difasilitasi dengan strategi memahami apa yang menjadi kepedulian, kekhawatiran kelompok penolak dan selanjutnya bila dimungkinkan mengakomodasi kepedulian. Nah, dimungkinkan itu dapat mengakomodasi kepedulian mereka atau melakukan dialog. Secara logis atau secara nalarnya itu fasilitas dilakukan oleh pihak yang mendukung perubahan. Semakin banyak pendukung tentu semakin mudah melalui perubahannya atau melakukan perubahannya. Peran pemimpin sangat strategis dalam kesuksesan perubahan. Bila pemimpin komitmen mendukung perubahan, tentu perubahan semakin mudah terlaksanakan. Tahap pertama, mulai dengan pengenalan paradigma baru. Jelaskan sistem yang baru secara objektif. Jadi harus jelas. Nah, dijelaskan nilai tambah dari perubahan bagi organisasi dan staf secara keseluruhan. Hindari hanya fokus pada kelompok pendukung dan upaya memahami dan mengakomodasi kekhawatiran yang dipikirkan oleh kelompok penolak. Jadi jangan hanya terlalu fokus pada kelompok pendukungnya saja. Kita harus memikirkan kelompok penolak. Upaya mengendalikan kelompok pendukung yang sering tidak sabar.
dengan apa yang dipedulikan oleh kelompok penolak, upayakan mengakomodasi apa yang dikhawatirkan oleh pihak dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa yang akan terkena dampak perubahan dan bagaimana apa dampaknya? Nah, yang selanjutnya, bagaimana perubahan dipersepsi oleh mereka yang terkena dampak? Bagaimana yang dipedulikan oleh mereka yang terkena dampak dapat diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Tahap 2, pahami yang menjadi keberatan penolak. Pada tahap ini, pendukung perubahan akan lebih baik pimpinan. Nah, menjelaskan apa yang menjadi pemikiran dan kekhawatiran kelompok potensial penolak. Upayakan menempatkan pada posisi mereka. Pimpinan perlu menyadari keberatan penolak perubahan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kekhawatiran perubahan menimbulkan kekhawatiran terhadap hal-hal berikut. Mungkin saja dapat merugikan mereka. Kegagalan perubahan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri. Nah, jadi kalau mereka hilang percaya dirinya, tentu saja organisasi akan rugi juga. Nah, pertumbuhan dan perkembangan organisasi dan atau mereka kehilangan status dan atau pekerjaan. Jadi itu dampaknya meningkatnya jumlah pekerjaan biasanya di awal, sehingga menurut penguasaan teknologi, pengetahuan dan keterampilan baru. Kehilangan kekuasaan atau kontrol. Perubahan juga mengakibatkan kemungkinan yang pertama, kehilangan kehidupan, kekuasaan, pekerjaan, kemudian wilayah kekuasaan atau tanggung jawab dan sejenisnya. Yang ketiga adalah ketidakpastian. Nah, jadi ketidakpastian itu dapat perubahan akibatnya itu dari perbaruan atau pergantian sistem yang tidak dapat menjamin sepenuhnya keberhasilan. Bahkan jadi sebaliknya dan menimbulkan pertanyaan, di mana posisi para pegawai dan di mana posisi saya? Dapatkah sistem berperan pada posisi tersebut? Kalau tidak, apa resikonya? Yang keempat, lebih banyak pekerjaan. Perubahan memerlukan transisi dan tentu akan menuntut banyak pekerjaan, terutama di awal tahap perubahan, dan menuntut belajar pengetahuan, keterampilan, dan teknologi baru. Bila tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang relevan, perubahan dapat memperpanjang waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, tahap 3, implementasikan perubahan, promosikan strategi. Promosi strategi ini harus dilakukan tentunya oleh kelompok pendukung perubahan. Pada tahap ini harus dijelaskan strategi perubahan dengan tetap semaksimal mungkin mengakomodasi dari kekhawatiran pihak penolak perubahan. Juran dalam Gotts dan Davis menyarankan 11 hal berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok penolak atau penghambat. Pada kenyataannya, kelompok penolak senang tidak senang nantinya akan ikut terlibat dalam pelaksanaan perubahan. Untuk mereka perlu dilibatkan dalam strategi perencanaan pelaksanaan perubahan. Dengan demikian, penolak yang potensial dapat memberi masukan yang mewakili kepentingan mereka dengan mengorbankan tujuan utama perubahan. Nah, dengan cara ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki kelompok penolak terhadap strategi pelaksanaan perubahan, bahkan lebih dari itu, mengubah posisi mereka dari penolak menjadi pendukung perubahan. Yang kedua, hindari kejutan. Kejelasan perubahan sistem adalah penting bagi setiap karyawan, apalagi bagi kelompok penolak, dan itulah salah satu alasan penting dari mengapa ada kelompok penolak atau tidak cepat-cepat menjadi pendukung perubahan. Yang ketiga, implementasikan
pelaksanaan perubahan dengan perlahan pada tahap awal agar supaya memperoleh dukungan dari penolak potensial, maka mereka perlu diberi kesempatan untuk mereview rancangan perubahan organisasi, mengekspresikan kepedulian mereka, pertimbangkan keuntungan yang diharapkan, dan ditemukan cara untuk meniadakan masalah. Yang keempat, mulai dari yang kecil dan bersikaplah fleksibel. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keenam, sesuaikan perubahan dengan sistem atau budaya yang berlaku. Yang ketujuh, kebijakan berimbang, take and give, profit a quid pro quo. Strategi ini menekankan bahwa kalau kita meminta sesuatu maka kita perlu juga memberi sesuatu. Jadi saling menguntungkan. Respons secara cepat dan positif terhadap reaksi kelompok penolak. Yang kesembilan adalah bekerja sama dengan pimpinan informal. Yang ke-10, perlakukan pegawai secara manusiawi dan respect. Jangan perlakukan pegawai seperti robot yang tidak ada istirahatnya, tidak manusiawi, tidak memanusiakan, tetapi merobotkan manusia. Jangan seperti itu, karena nanti akan berakibat pada organisasi kita sendiri. Berjiwalah konstruktif. Perubahan pergantian adalah bukan semata-mata perubahan atau pergantian, tetapi perubahan yang menghasilkan budaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Baik, demikian dari saya, Asep Miranda Guttom, NIM 2119238. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.